Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk belajar, telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa datang dan memberikan kekuatan sehingga kita bisa duduk bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhai majelis kita ini. Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mencintainya dan Allah mencintai kita, dan darinya kita memiliki sikap wara'. Selengkapnya kita akan mulai perbincangan melanjutkan kajian dari kitab A'malul Qulub yang akan dibersamai dengan Ustaz Abu Nada. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala. Kita masuk di bab terakhir di kitab ini, Al-Wara'. Kita baca dari muqaddimah. Qala musannif hafidhahullah ta'ala wa na'afanallahu bil ilmi fid dharaini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal wara'a amalun azimun min a'malil qulub. Sesungguhnya wara' adalah salah satu amal yang agung dari amal-amal hati. Wa amudun min a'madatiddin, dan salah satu tiang atau pilar dari pilar-pilar agama. Fahuwal ladzi yutahhirul qalba minal adron, dan wara' ini adalah salah satu yang mensucikan hati dari kotoran. Wa yusaffin nafsa minaz zabdi, dan yang memurnikan jiwa, membersihkan jiwa dari buih-buih. Wa huwa samaratu sajaratil iman, dan wara' ini adalah salah satu buah dari pohon keimanan. Wa sanatatarraqu fi hadzal fasli li bayani maknal wara', dan kita akan menempuh di bab ini untuk menjelaskan makna wara'. Wa haqiqatihi, hakikat wara', wa ba'di min samaratihi wa fawaidihi, dan sebagian dari buah-buah serta faedah-faedah dari wara'. Wa kaifa naktasibuhu wa natakhalla bihi, dan bagaimana kita mengupayakan agar wara' itu bisa kita dapatkan dan kita berhias dengan hal tersebut, dengan wara'. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuyassira lana al-khaira wal falah. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan untuk kita kebaikan dan keberuntungan. Wa an yusahhila alaina tariqal ilmi wal amal, dan agar Allah mudahkan untuk kita jalan ilmu dan amal. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha menjawab permohonan. Dan beliau lanjutkan di bab yang pertama dari bab ini, subbab yang pertama, ahmiyatul maudhu, pentingnya pembahasan ini. Al-wara'u tariqul qalbi ila naqaihi min kulli syubhatin. Wara' ini adalah jalan hati menuju kesucian dari setiap syubhat. Wasabiluhu ila zuhdi fid dunya, dan jalannya hati untuk menuju zuhud di dunia. Warubbati fil akhirah, dan condong cinta kepada akhirat. Wa huwa min ajwati wa asani simari sajaratil iman. Wara' ini adalah salah satu buah yang paling baik, yang paling indah dari pohon keimanan. Ini ungkapan-ungkapan, kalau ingin tahu bagaimana ya berarti nanti setelah ini. Yeah. Maksudnya beliau membawakan dulu pentingnya apa, ini buah-buahnya, ya, hal-hal yang indah diungkapkan dulu. Biar orang pengen itu ya. Yeah. Seperti bau kopi ini sampai di sini biar kita serang ya. Iya, jadi wanginya pembahasan sudah disampaikan oleh pembicara. Biar kita ini pengen segera nyeruput ilmunya. Maksudnya gini, biar nanti orang itu yang kalau ini ngomong dalilnya apa gitu kan, ya nanti sabar gitu. Ini indah-indah dulu. Qala Tawus rahimahullah. Tawus salah satu tabi'in dari Yaman, yang asal dari Yaman, salah satu tabi'in. Yang dapat gelar itu ya, merak itu karena indahnya
penampilan dan penyampaian ilmunya. Taus ya merak kan. Gelar. Kata beliau, masalul iman kasajarah. Iman itu seperti atau dipermisalkan seperti pohon. Fa asluha syahadah wasaquha wal waraquha kada. Wasamaruha al waraq. Jadi pohon seperti pohon, akarnya adalah syahadat. Kemudian batang, kemudian daun-daunnya adalah begini dan begitu. Maksudnya begini dan begitu kata itu banyak karena kan cabang-cabang iman itu ada sekitar dikatakan 60, sekitar 70, artinya banyak. Jadi ada disebut akarnya syahadat, kemudian ada batang dan daun-daun. Nah, kemudian buahnya adalah waraq. Wala khaira fi sajaratin la samarolaha wala khaira fil insanin la wara'alaha. Tidak ada kebaikan pada pohon jika dia itu tidak memiliki buah. Demikian juga tidak ada kebaikan pada diri seorang jika tidak ada warok pada dirinya. Masya Allah. Ini ya nanti berarti apa dasarnya nanti dulu. Waqala Al-Qasim Ibnu Utsman rahimahullah, kata beliau, al-wara'u imaduddin. Warok ini adalah pilar atau tiang dari agama. Wal wara'u aslu ta'at. Warok ini adalah pokok dari ketaatan, dasar dari ketaatan. Qala Al-Haris Ibnu Asadil Muhasibi rahimahullah, kata beliau, aslu ta'ati al-wara'. Asal atau pokok dari ketaatan ini adalah warok. Wa qala Qasim Al-Ju'i rahimahullah, asluddin al-wara'. Asal atau pokok dari agama ini adalah warok. Wal wara'u dalilu solahil abdi, dan warok ini adalah dalil, sesuatu yang menunjukkan kesolehan seorang hamba. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la tanduru ila sholati ahadin wala siyamihi. Kalian itu jangan melihat pada sholatnya seseorang atau pada puasanya. Wanduru ila sidqi hadisihi idha haddasa. Lihatlah kejujuran omongannya kalau ketika dia itu bicara. Wa ila amanatihi idha tumina. Dan lihatlah amanahnya ketika dia diberi amanah. Wa ila wara'ihi idha asfa. Dan lihatlah bagaimana waroknya dia ketika dia itu berada di tepi syubhat, ada di ujung yang berdekatan dengan syubhat. Jadi seakan-akan beliau mengisyaratkan orang yang sholatnya kelihatan bagus, tertib, siap puasanya rajin juga puasa wajib, puasa sunnah ya terutamanya. Itu bukan jaminan dia soleh. Tandanya ada 3 ini. Di antara kata bicaranya, amanahnya, warok. Dan ketika dia bermuamalah, nyerempet-nyerempet subhat itu gimana dia sikapnya? Apakah dia menarik diri atau malah udah apa-apa mau didik misalnya gitu. Allah. Dan waqad kana salafu yata'allamuna al-wara'a ta'alluman. Dulu para salafus soleh itu mereka benar-benar mempelajari warok. Qala ad-Duha rahimahullah, kata beliau, laqad ra'aituna wa ma yata'allamu ba'duna min ba'din ilal wara'. Sungguh aku melihat kami, maksudnya beliau itu berada di komunitas zaman beliau itu. Aku memandang kami ini tidaklah mempelajari sebagian dari sebagian yang lain, atau saling seperti kita berkumpul saling belajar. Tidaklah aku itu melihat di antara kita ini saling belajar, kecuali kita ini belajar warok. Belajar sesuatu yang membuahkan warok. Waqala aidan, beliau juga berkata, adraktun nasa wa hum yata'allamunal wara'a wa hum al-yauma yata'allamunal kalama. Kata beliau, adraktun nas, aku menjumpai manusia, yaitu salafus soleh qabla zamanihi, yaitu orang-orang soleh sebelum zamannya. Ini apa Makanya menggunakan fi'il madhi karena untuk menunjukkan sudah lalu. Dulu aku itu pernah jumpai manusia, yaitu generasi beliau, berarti kalau beliau tabi'in ya berarti sahabat gitu. Sebelum zaman beliau itu mereka mempelajari warok. Wahum, dan mereka manusia, yaitu manusia di zaman beliau. Al-yauma, hari ini itu zaman beliau, ya ta'allamunal kalam. Mereka mempelajari kalam.
Jadi seakan-akan ada isyarat bahwa dulu itu perilaku itu hidup dalam keseharian. Kemudian ada zaman kemudian orang itu lebih banyak berkata-kata tetapi tidak terbukti dengan perilaku keseharian. Padahal itu masih generasi terbaik gitu. Kan ini yang digaransi terbaik kan sahabat, generasi yang melihat sahabat, kemudian generasi yang melihat sahabat. Berarti kita sekarang itu, ya lah kota ini. Gitu. Dan itu menarik itu. Judul kitabnya itu Al-Wara, punyanya Ibnu Abi Dunya. Iya, Ibnu Abi Dunya. Itu sekilas gambaran tentang pentingnya warok. Beliau mengutip di antaranya perkataan-perkataan salafus saleh. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang ta'riful warok, definisi warok. Al-wara'u lughatan. Warok ditinjau dari si bahasa, al-wara'u fil lughah at-takharruj. At-takharruj maksudnya adalah at-tajannub, yaitu menjauh. At-takharruj maknanya adalah at-tajannub, yaitu menjauh. Yuqalu dikatakan tawarro'a an kada, yaitu tawarro'a an kada maknanya adalah taharroja, yaitu menjauh. Tawaruk dari sesuatu maksudnya adalah menjauhi sesuatu. Wal wari'u dan yang disebut dengan wari itu adalah ar-rajulu at-taqiyyu al-mutaharriju, yaitu seseorang yang dia bertakwa dan dia mutaharrij, yaitu menjauh. Ini dari makna bahasa dulu ya, menjauh. Wa huwa wari'un bayyinul warok, dan dia adalah seorang yang warok dengan jelas, orang yang benar-benar menjauh. Wa qad wari'a min dzalika, dan kadang-kadang dia itu menjauh dari perkara yang demikian. Yari'u wa yaura'u ri'atan wa waro'an, ini tasrifnya dari asal katanya. Wa yuqalu, dan dikatakan fulanun sayyi'ur ri'ati, fulan ini waroknya buruk, maksudnya adalah qalilun warok, sedikit waroknya. Ini dari sisi bahasa, dari secara ringkas maknanya warok itu adalah menjauh. Taharruj yaitu tajannub, dia menjauh. Dan al-wara'u istilahan, warok dari sisi istilah. Ikhtalafat ibaratul ulama fi ta'rifil warok. Nah, ungkapan ulama dalam mendefinisikan warok ini bermacam-macam. Faqala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad beliau mengatakan bahwa al-wara'u ijtinabul maharim. Warok ini adalah menjauhi perkara yang haram. Itu namanya warok menurut Fudail bin Iyad. Dan waqala Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. Ibrahim ibnu Adham dia mengatakan al-wara'u, warok adalah tarku kulli syubhatin, meninggalkan setiap perkara syubhat. Wa tarku ma la ya'nika, dan engkau meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagimu. Wa huwa tarkul faddolat, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan. Ini menurut Ibrahim bin Adham. Yang intinya semua tadi itu kan meninggalkannya. Ijtinabu menjauhi, tarku berarti meninggalkan. Tidak keluar dari makna lugawinya dari sisi itu. Kemudian wa arrafa Ibnul Qayyim rahimahullahu al-wara'a biqaulihi. Ibnu Qayyim mendefinisikan warok dengan ucapan beliau, yaitu al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Itu meninggalkan segala sesuatu, perkara apa saja, yukhsha yang ditakutkan, dararuhu bahayanya, fil akhirat di akhirat. Jadi meninggalkan segala macam perkara yang itu dikhawatirkan bisa mendatangkan madarat di akhirat. Waqala Abu Bakar Muhammad bin Ali al-Kitani rahimahullah. Kata beliau, al-wara'u huwa, wara' adalah mulazamatul adabi, yaitu selalu berpegang teguh dengan adab. Wasiyanatun nafsi, dan menjaga diri. Selalu berpegang teguh dengan adab, menjaga diri. Nah, kalau selalu berpegang teguh dengan adab dan menjaga diri, itu termasuk juga menjauhi perkara-perkara yang berpotensi madarat dunia dan akhirat tadi itu. Meninggalkan syubhat, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Jadi ini
definisi-definisi istilah yang kalau kita lihat saling berhubungan gitu ya. Kemudian waqala Al-Jarjani rahimahullah. Al-Jarjani beliau mengatakan al-wara'u ijtinabu syubhat. Wara' adalah menjauhi syubhat-syubhat. Khaufan karena takut, minal wuqu'i fil muharramat, karena takut terjatuh pada perkara yang haram. Karena syubhat itu letaknya ada di ujung. Geser sedikit jatuh ke haram. Kalau seperti yang itu ya, hadis Rasulullah SAW, ada penggembala domba menggembala di padang rumput, lalu mepet-mepet ke kebun orang. Ke daerah larangan. Daerah larangan ya, kayak kebunnya orang berarti kan. Maksudnya pokoknya bukan miliknya yang harusnya nggak boleh dimakan. Ya otomatis dombanya lama-lama makan kebun larangan tadi. Nanti ada hadis itu dibawakan juga di sini. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian dari salaf saleh dulu mengatakan al-wara'u kulluhu fitarkil ma yurib. Wara' ini semuanya itu berkaitan dengan meninggalkan segala perkara yang meragukan. Ilama la yurib, menuju pada perkara yang tidak meragukan. Jadi yang abu-abu, kelihatan samar, ini tidak jelas ini ya atau tidak, ini baik atau buruk, ditinggalkan. Untuk menuju pada perkara-perkara yang jelas-jelas baik, dan tidak meragukan lagi. Waqala akharun, yang lain berkata, wa haqiqatuhu, hakikat wara', yaitu tawakki kullama yuhdaru minhu. Tawakki, bertakwa maksudnya menjauhi segala perkara yang diwanti-wanti darinya, yang diingatkan, diberi tanbih, diperingatkan. Gitu ya. Hati-hati. Diperingatkan darinya. Wa ghayatuhu, dan puncaknya adalah tadqiqun nadri fi taharatil ikhlasi minasya'ibatis syirki al-khafi. Dan puncak dari wara' itu adalah tadqiqun nadri, yaitu memandang secara detil, mendetilkan pandangan dalam perkara apa? Fi taharatil ikhlas, dalam memurnikan, mensucikan keikhlasan, min syaibati syirki al-khafi, dari kotoran-kotoran syirik yang tersembunyi. Jadi puncak wara', kalau tadi itu hakikatnya wara' itu pokoknya meninggalkan segala perkara yang itu diperingatkan darinya, hati-hati itu, baik itu yang jelas ataupun yang samar, itu ditinggalkan. Nah, puncaknya adalah meneliti dengan benar-benar secara detail, yaitu dalam mensucikan keikhlasan dari kotoran-kotoran, campuran kotoran-kotoran syirik yang tersembunyi, misalnya riya dan lain-lain. Ujung-ujungnya ini adalah menjaga masalah akidah, karena itu puncak atau perkara yang paling penting, itu menjaga kemurnian akidah. Waqala Az-Zarqani beliau mengatakan al-wara', yang disebut wara' adalah tarku ma la ba'sa bihi, yaitu meninggalkan segala perkara yang tidak ada dosa di situ, yang tidak apa-apa. Hadaron minal wuku'i fima bihi ba'sun, karena berhati-hati, karena wanti-wanti, berhati-hati dari terjatuh pada perkara yang ada dosanya. Nanti ada penjelasan di pembahasan berikutnya, apakah ini kan seakan-akan meninggalkan perkara yang tidak apa-apa itu terus piye, masa enggak ngelakoni apa-apa kan gitu. Enggak seperti itu sebenarnya. Intinya ada prioritas. Kalau misalnya ingin melakukan satu perbuatan A misalnya, kemudian ada alternatif lain B, yang A ini sekedar tidak apa-apa, B ini sesuatu yang bisa menjadi wasilah takorup, maka pilih yang B gitu. Bukan kemudian bermudah-mudahan serapopo, si B masih kapan-kapan yang takorup tadi, kemudian memilih yang biasa-biasa saja, yang labak sabihi. Tapi nanti akhirnya ujung-ujungnya dikhawatirkan kalau itu terus-terus berulang akan itu tadi, jatuh kepada fima bihi ba'sun. Jadi lebih pada berhati-hati. Walil jam'i bainal aqwalil ulama inakuluna. Kemudian kita gabungkan ucapan-ucapan itu. Jadi untuk menggabungkan ucapan-ucapan itu yang di atas tadi yang disebutkan, kita katakan inna maratibal wara'i arba'un. Sesungguhnya level wara' itu ada 4. Tingkatan wara' itu ada
4. Al-ula yang pertama wara'ul uduli, yaitu waroknya orang-orang yang adil. Ini yang standar. Wa huwa an yatrukal muharramat, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini yang standar, yang basic orang adil. Jadi yang basic itu harusnya yang jelas haramnya Ditinggalkan. jelas ditinggalkan gitu ya. Nggak usah ragu-ragu gitu. Betul. Kemudian yang saniyah yang kedua, wara'us sholihin. Ini waroknya orang soleh. Wahwal imtina'u amma yatatorroku ilaihil ihtimalut tahrim, yaitu mencegah diri dari segala perkara yang itu bisa menggiring pada potensi keharaman. Mencegah diri dari segala sesuatu yang ini kalau diikuti berpotensi jatuh kepada keharaman. Berarti yang tadi Kuma tadi ya, yang tadi mendekati tanah larangan itu ya, nggak haram sih, belum masuk haram, tapi sudah mepet, sudah nyenengi yang subhat. Menarik diri, jadi mencegah. Ya. Kalau yang tadi itu kan menjauhi yang haram. Ini misalnya batasnya jelas. Kita Ini berhenti di sini. nih, sudah nggak usah. Nah, orang yang soleh itu mundur lagi. Misalnya kalau kita visualisasikan, ini misalnya wilayah haram itu batasnya ini misalnya. Nah, orang yang warok yang level pertama tadi stop di sini. Tidak itu akan haram. memasuki tidak. Nah, orang soleh itu mundur lagi, mengambil jarak. Jadi karena kalau dekat-dekat dikhawatirkan nanti mengarah ke sana. Nah, ini sudah mengambil jarak. Nah, ini yang level yang kedua, yang solihin. Asaniyah yang level yang ketiga. Wara'ul muttaqin, waroknya orang yang bertakwa. Wa huwa an yutroka ma la ba'sa bihi, yaitu meninggalkan perkara yang tidak ada dosanya, tidak apa-apa, yang mubah. Mukhafata an yaqa'a fi ma fihi ba'sun, dia meninggalkan itu karena dia takut nanti terjatuh pada perkara yang ada dosanya. Nah, ini yang perlu didetilkan tadi itu. Kalau yang tidak apa-apa ditinggalkan itu misalnya makan minum kan tidak apa-apa, masa itu ditinggalkan? Nggak begitu juga. Artinya kalau sesuatu yang boleh tetapi ada pilihan lain yang ini bisa menjadikan seorang takorup, maka dia mengambil yang takorup ini gitu. Ya, atau kalau pakai misalnya ini berarti makan minum itu boleh, tetapi kalau makan minum di situ, di tempat tertentu, itu bisa menimbulkan sesuatu yang lain yang buruk, baksun, maka itu harus ditinggalkan. Ya, misalnya begitu, mungkin betul. Ya. Namanya di situ, ya itu makanannya halal namanya, tapi ada jenis makanan lain yang mungkin dikhawatirkan itu bisa jatuh ke Kalau misalnya itu makanan halal tapi di situ masak campur itu kan jelas. Tapi kalau ini makanan halal, semuanya halal, di dapurnya halal. Tapi di situ misalnya ada apa? Misalnya mungkin terjadi percampuran yang tidak terjaga gitu, atau yang misalnya musik gitu ya. Di situ ada musik-musik yang bisa mengganggu keimanan, yang bisa, atau apa, diskusi, bahkan misalnya ada makan, ada makanan, terus itu ada diskusi membahas tentang apa misalnya liberalisme apa yang apa pluralisme lah, apalah gitu-gitu. Membahas bukan untuk membahas bukan ilmiah, tapi membahas ya. Artinya dikhawatirkan akan timbul sesuatu yang buruk. Intinya kalau ada pilihan, ada sesuatu yang bisa dipilih dan ini mendatangkan efek takorup, ini ditinggalkan, dipilih yang ini gitu. Itu yang level ketiga, yaitu levelnya waroknya orang mutakin. Kemudian yang ar-rabi'ah, yang level yang keempat, wara'us siddiqin. Ini waroknya orang yang siddiq, orang yang jujur, yang benar dalam beragama. Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi aslan. Dan dia yaitu meninggalkan segala perkara yang tidak ada dosanya pada asalnya. Walakin akan tetapi yukhafu an yakuna li ghairillah. Dia takut dia melakukan itu untuk selain Allah. Au an yashulallahu fi'lal makruh, atau akhirnya menjadikan dia itu bermudah-mudahan melakukan perbuatan makruh, yang dibenci, yang tidak disukai. Jadi dia meninggalkan perkara yang itu pada asalnya boleh, dia tinggalkan itu takut kalau dia melakukan itu niatnya itu bukan karena Allah. Jadi itu sudah urusan niat lagi, itu bukan sekedar ini kalau dilakukan berpotensi membawa ke secara zatnya gitu ya, tadi misalnya makan terus itu ada yang lain gitu.
Ini lebih dalam lagi, yaitu sudah mengukur, menimbang masalah niatnya. Saya melakukan ini karena apa? Kalau bukan karena Allah, atau bahkan jika dilakukan ini untuk selain Allah, misalnya pamer, riya, padahal ini perkara yang mubah, maka dia tinggalkan. Atau dia meninggalkan itu karena takut ini nanti akan bermudah-mudahan melakukan perkara yang dibenci. Dan fakul wahidin min haula'il ulama'i arrafal wara'a bi ikhda maratibihi. Nah, setiap ulama, masing-masing ulama itu mereka mendefinisikan wara' dari salah satu level-level ini tadi itu. Maksudnya yang disebutkan tadi, kita kan membaca dari tadi yang dikatakan Fudail sampai pada perkataan Az-Zarqani itu tadi, maka masing-masing ulama yang mendefinisikan wara' itu tidak keluar, tidak lepas dari 4 level ini. Ada yang mendefinisikan dari level 1, ada yang mendefinisikan di level 2, dan seterusnya. Tapi intinya adalah menjauhi perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang mendorong atau bisa menyeret seseorang pada perkara yang haram, itu ditinggalkan. Itu dari pengertian makna istilah. Gitu. Mungkin itu yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab.